Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Zahra dengan nomor NPF 22301091056. Saya seorang mahasiswi dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Islam Malang. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat relevan dengan kondisi birokrasi di Indonesia, yaitu Manajemen Pelayanan Publik yang ditulis oleh Bapak Hayat SAP MSI dan diterbitkan oleh Raja Wali Pers pada tahun 2017. Dan tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik oleh dosen pengampu Bapak Hayat SAP MSI. Dan buku ini hadir di tengah kebutuhan mendesak akan perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, buku ini menjawab pertanyaan fundamental tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Struktur buku ini terdiri dari 6 bab utama yang saling berkaitan, mulai dari konsep dasar hingga implementasi praktis dalam konteks reformasi birokrasi. Setiap bab disajikan dengan landasan teoritis yang kuat namun tetap mudah dipahami dan dapat diaplikasikan. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, bab pembuka ini memberikan fondasi pemahaman tentang urgensi pelayanan publik yang berkualitas dalam sistem pemerintahan modern. Dijelaskan bahwa pelayanan publik bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan jantung dari legitimasi pemerintahan yang demokratis. Masyarakat yang puas dengan pelayanan publik cenderung memberikan dukungan yang lebih besar terhadap kebijakan pemerintah. Namun lebih lanjut, bab ini mengungkap berbagai fenomena pelayanan publik di Indonesia yang masih jauh dari ideal, mulai dari birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu pelayanan, hingga praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik. Dan kondisi ini menjadi titik tolak pentingnya pemahaman yang mendalam tentang manajemen pelayanan publik sebagai solusi strategis. Kemudian, pada bab kedua mengenai konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Pada bab ini memberikan kerangka konseptual yang jelas tentang apa sesungguhnya pelayanan publik dan mengapa hal ini menjadi begitu sangat penting. Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan konsep ini mencakup dimensi yang luas, mulai dari pelayanan administratif hingga pelayanan barang dan jasa. Fungsi pelayanan publik juga dapat dijelaskan dalam 3 kategori utama, yaitu fungsi regulatif yang mengatur kehidupan bermasyarakat, fungsi distributif yang menyediakan barang dan jasa publik, serta fungsi redistributif yang memastikan pemerataan kesejahteraan. Tujuan akhir dari semua fungsi ini adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang optimal dan membangun nasional yang berkelanjutan melalui pelayanan yang responsif dan berkualitas. Kemudian pada bab ketiga, yaitu mengenai kinerja pelayanan publik. Pembahasan tentang kinerja pelayanan publik dimulai dengan pentingnya pengukuran dan evaluasi sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan. Berbagai indikator kinerja diperkenalkan, termasuk indikator input, proses, output, dan outcome yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas pelayanan. Metodologi pengukuran yang dijelaskan mencakup survei kepuasan masyarakat, indeks kepuasan pelayanan, dan berbagai teknik evaluasi kuantitatif maupun kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik juga dapat dianalisis secara mendalam, mulai dari faktor internal seperti kompetensi aparatur, sistem, dan prosedur, hingga faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat dan dukungan politik. Pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor ini memungkinkan organisasi pelayanan publik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki
dan mengembangkan strategi peningkatan kinerja yang tepat sasaran. Kemudian, pada bab keempat mengenai sumber daya aparatur pelayanan publik. Pada bab ini menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pelayanan publik yang berkualitas. Kompetensi aparatur tidak hanya mencakup pengetahuan teknis, tetapi juga sikap layanan, integritas, dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Sistem rekrutmen yang merit-based, mengembangkan karir yang jelas, dan program pelatihan berkelanjutan menjadi elemen penting dalam membangun aparatur yang profesional dan responsif. Kemudian pada manajemen kinerja aparatur dapat dijelaskan sebagai sistem yang tidak hanya mengevaluasi hasil kerja, tetapi juga mengembangkan potensi individu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Aspek motivasi, insentif, dan sistem reward and punishment menjadi bagian integral dari manajemen sumber daya aparatur yang efektif. Kultur organisasi yang berorientasi pada pelayanan juga diterapkan sebagai faktor yang mengaruhi kinerja individual dan organisasional. Pada bab kelima tentang reformasi birokrasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi diposisikan sebagai kebutuhan mendesak untuk mentransformasi birokrasi tradisional yang kaku menjadi organisasi yang adaptif dan responsif. Strategi reformasi mencakup penyederhanaan prosedur yang mengurangi tahapan birokratis yang tidak perlu. Pemanfaatan teknologi informasi juga meningkatkan efisiensi dan perubahan kultur organisasi dari yang berorientasi pada kekuasaan menjadi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Implementasi reformasi birokrasi tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala, mulai dari resistensi perubahan, keterbatasan anggaran, hingga kompleksitas koordinasi antar instansi. Pendekatan yang sistematis dan terhadap menjadi kunci sukses reformasi, dengan melibatkan semua stakeholder dan memastikan komitmen dari level pimpinan tertinggi. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan reformasi berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian pada bab ke-6 tentang good governance, pada bab terakhir ini membahas tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kerangka kerja untuk pelayanan publik yang berkualitas, transparansi dalam pengambilan keputusan dan penyediaan informasi publik. Menjadi fondasi kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dan responsivitas pemerintah merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam good governance. Partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan, sementara responsivitas memastikan bahwa aspirasi masyarakat ditanggapi dengan cepat dan tepat. Implementasi good governance dalam pelayanan publik menciptakan lingkaran positif yang memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kualitas demokrasi. Maka kesimpulan yang dapat diambil pada buku manajemen pelayanan publik yaitu merupakan karya yang sangat diperlukan dalam upaya transformasi birokrasi Indonesia. Buku ini berhasil menjembatani gap antara teori dan praktik dengan menyajikan konsep yang dapat diimplementasikan secara nyata. Melalui 6 bab yang komprehensif, pembaca dibawa untuk memahami tidak hanya apa itu pelayanan publik, tetapi juga bagaimana menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Investasi dalam perbaikan pelayanan publik bukan hanya tentang efisiensi administratif, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat demokrasi. Dan buku ini memberikan roadmap yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Maka, demikian review buku manajemen pelayanan publik yang dapat saya sampaikan. Semoga review ini bermanfaat untuk memahami pentingnya manajemen pelayanan publik yang berkualitas dan membangun Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.